Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sukacita dan semuanya kita sehat, yang sakit lekas sembuh, dan kita semua menjaga sukacita kita pada hari ini. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji Engkau Bapa, Engkau yang memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, dan kami yakin Tuhan akan memberkati kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini, Tuhan mampukan kami mengerti dan menggumuli dan juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Bapa, terimalah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Selasa 2 Mei 2023, nats renungan kita tertulis di Matius 5 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bahasa Batak didok songonon. Ai molo holong rohamuna hola diaka namaka holongi hamu, dia mau upamuna gariaka si jalobeo da songonido dibahen. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, membalas kebaikan orang dengan kebaikan itu biasa. Mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita? Dunia biasa melakukan hal seperti itu. Tuhan Yesus mau kita dapat berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Dan kalau kita perhadapkan dengan apa yang dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 9, demikian dikatakan di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, agar Tuhan memberkati hidup kita. Saudara-saudara, seorang majelis gereja pernah bersaksi demikian. Sehabis pelayanan di malam hari, beliau pulang menuju rumahnya menggunakan bus kota. Di dalam bus tersebut, dia menjadi sasaran tindakan kejahatan berkelompok. Ia ditodong dan diminta menyerahkan jam tangannya, dompetnya, dan tas yang dia cincin. Tanpa membela diri, ia dengan rela memberikan semua yang diminta para penodong tersebut. Tidak berapa lama kemudian, para penodong itu mengembalikan semua yang tadi diserahkan oleh si majelis gereja, setelah tahu yang mereka todong adalah seorang penatua gereja. Mereka tahu setelah mendapati isi tas si majelis tersebut ada sebuah Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah karena tidak menemukan harta yang berharga, tetapi hanya menemukan sebuah Alkitab, maka para penodong tersebut mengembalikan apa yang mereka rampas dari si majelis tersebut? Belum tentu. Beberapa mantan pelaku kejahatan yang sama pernah bercerita, mereka biasa membuang barang rampasan yang tidak laku dijual. Lalu mengapa dikembalikan? Karena si majelis tersebut memberikan dengan rela apa yang diminta dengan paksa. Apakah si majelis tersebut bisa membela diri? Bisa, tetapi itu tidak dia lakukan. Apakah si majelis tersebut dapat berteriak minta tolong setelah dirampok? Ternyata bisa,
Tetapi itu tidak dia lakukan juga. Ia hanya berpikir semoga setelah mendapati Alkitab di dalam tasnya, para perampok tersebut tersadar bahwa yang dia temukan adalah kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, khotbah di bukit Matius 5-7 dan salah satu nats dari khotbah di bukit ini adalah menjadi perenungan kita saat ini. Yang mau ditekankan, Yesus menyampaikan khotbah ini untuk memberitahu kita tentang diri Allah yang sebenarnya. Mengapa kita mengasihi musuh kita? Karena Bapa kita yang penuh kasih menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Mengapa harus bebas dari takut dan khawatir? Karena Allah yang mendandani bunga bakung dan rumput di ladang, dan Allah telah berjanji untuk memelihara kita juga. Mengapa kita berdoa? Jika Bapa di dunia memberikan roti atau ikan kepada anaknya, bukankah Bapa di sorga akan terlebih lagi memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini tidak hanya untuk menjelaskan standar Allah yang harus selalu kita coba capai, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang dari kita yang akan dapat mencapai standar yang sempurna itu. Di hadapan Allah, kita semua sama kedudukannya, pembunuh atau pemarah, orang yang berzina atau yang dikuasai nafsu, mereka yang mencuri dan yang mengingini milik orang lain, dan bahkan yang merasa tidak pernah melakukan kejahatan sekalipun. Kalau dalam kejujuran kita sadari, ternyata kita semua sama di hadapan Allah. Kita tidak berdaya, dan itulah satu-satunya keadaan yang paling tepat bagi seseorang yang ingin mengenal Allah. Karena telah gagal mencapai standar Allah yang sempurna, kita tidak dapat mengandalkan apapun kecuali bersandar pada anugerahnya yang mutlak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kasih itu tanpa syarat. Marilah tetap mengikuti style Yesus, bukan mempertahankan style pemungut cukai. Setiap orang yang hidupnya penuh kasih, dialah yang berbahagia. Mari selalu dalam naungan kasih Kristus, selalu dalam ikatan kasih Kristus, sehingga ada damai dalam setiap melanjutkan segala aktivitas dan tanggung jawab kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Inilah kami Tuhan yang Tuhan sapa dan yang Tuhan penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengenal lebih dalam lagi atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami selalu ada dalam ikatan kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat mengasihi semua orang, dan terlebih lagi kepada mereka yang membenci kami. Kami serahkan seluruhnya ke tangan Tuhan. Biarlah damai yang daripada Tuhan selalu menguasai hati kami, dan kasih-Mu yang menaungi kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang mendambakan kesembuhan total, yang sedang dirawat di rumah sakit, juga yang dalam pemulihan. Sertai bimbing kami dan berkati kami, jauhkan dari segala penyakit, berkati kesehatan kami Tuhan.
sehingga kami benar-benar memuji memuliakan Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.